AC Milan yang sekarang bisa bikin Inter Milan terkapar di derby della Madonnina. AC Milan memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat Inter Milan terkapar di derby della Madonnina. Laga Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia akan tersaji setelah jeda internasional, Sabtu 17 Oktober 2020. Duel Inter Milan kontra AC Milan yang akan tersaji di Stadio Giuseppe Meazza berpotensi menjadi laga sengit dan menarik. Ditambah lagi AC Milan saat ini memiliki start yang sempurna di Liga Italia. Ia menjadi satu dari dua klub yang belum terkoyak jalannya dalam 3 laga di Serie A. Selain itu, anak asuh Stefano Pioli juga mengemas poin sempurna, yakni 9 poin dan menisbatkan mereka kini duduk di posisi kedua tabel klasmen sementara Liga Italia. Performa mengkilap yang dihasilkan Rossoneri wajib diwaspadai tim tuan rumah. Bahkan tidak menutup kemungkinan Rossoneri akan membungkam Nerazzurri di kandangnya. Penilaian tersebut juga dilontarkan oleh mantan penggawa AC Milan, Antonio Nocerino. Menurutnya AC Milan saat ini memiliki identitasnya kembali sebagai satu di antara klub elit yang dimiliki Italia. AC Milan ini memiliki identitas permainan yang sangat spesifik. Setiap orang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ungkapnya seperti yang dikutip dari Internews. Nocerino pun meyakini bahwa bekas klubnya itu akan memberikan kesulitan kepada Romelu Lukaku CS. Bahkan ia secara terang-terangan mengatakan AC Milan saat ini dalam kondisi dapat mengalahkan tim manapun. Baginya untuk menundukkan AC Milan yang sekarang bukanlah perkara yang mudah. AC Milan hari ini adalah tim yang sangat sulit untuk dihadapi. Mereka berada dalam posisi untuk mengalahkan siapapun, tambah Nocerino. Selain penilaian dari Nocerino, terdapat kabar baik lain yang dimiliki oleh AC Milan, sehingga dapat menguatkan statement tersebut. Melansir dari Corriere dello Sport bahwa jelang pertandingan itu, kabar positif menghampiri Stefano Pioli. Pelatih AC Milan sudah bisa memanggil 3 pemain yang sangat penting untuk pertandingan di San Siro. Pertama adalah Zlatan Ibrahimovic yang dalam 2 minggu harus absen setelah dinyatakan positif virus COVID-19. Pemain asal Swedia itu kondisinya sudah membaik. Ibrahimovic menghabiskan hari ulang tahunnya di karantina, tetapi tetap fit secara individu dan siap menerima izin untuk kembali berlatih di Milanello. Pemulihan penuh juga terlihat oleh Alessio Romagnoli. Kapten AC Milan itu masih berada di pit karena cedera betis. Namun kerusakannya kini sepertinya sudah hampir pulih sepenuhnya. Dia akan berjuang keras untuk berada di sana melawan Inter. Ketiga, nama Ante Rebic juga berpotensi untuk kembali di derby della Madonnina akhir pekan minggu depan itu. Namun Stefano Pioli akan kembali melihat lebih lanjut terkait bagaimana kondisi Rebic, mengingat pemain timnas Kroasia itu mengalami cedera dislokasi lengan. Performa AC Milan dalam beberapa laga terakhir sedang meroket. Mereka belum pernah terkalahkan di musim baru Liga Italia. Siapa pengganti Ibrahimovic jika harus absen di derby della Madonnina? Saat ini memang semua klub sedang beristirahat karena ada jeda internasional. Akan tetapi bagi AC Milan ada satu pertandingan krusial selepas jeda internasional, yaitu melakoni derby della Madonnina melawan Inter Milan. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober mendatang, AC Milan akan bertindak sebagai tim tamu melawan Inter Milan. Menurut laporan Sempre Milan, pelatih Stefano Pioli saat ini tengah dipusingkan dengan adanya kemungkinan Zlatan Ibrahimovic yang harus absen melawan Inter Milan. Sebagai informasi, Zlatan Ibrahimovic sudah absen membela AC Milan akibat terserang virus corona. Akibatnya AC Milan bermain melawan Crotone, Spezia, dan Rio Ave tanpa Ibrahimovic. Hasilnya AC Milan mengalami kesulitan ketika turun tanpa Ibrahimovic di lini serang. Oleh karena itu, kondisi Ibrahimovic yang masih harus isolasi mandiri hingga 2 minggu ke depan, termasuk saat derby della Madonnina berlangsung, itu cukup membuat Pioli pusing kepala. Sebenarnya ada 2 alternatif yang bisa dipakai Pioli agar AC Milan bisa mengimbangi Inter Milan meski tanpa Ibrahimovic, yaitu dengan memainkan Ante Rebic atau yang kedua dengan menggunakan jasa Rafael Leao. Masalahnya adalah Ante Rebic ternyata mengalami cedera saat menggantikan peran Ibrahimovic di lini serang AC Milan.
Ketika itu AC Milan tengah bertanding dengan Crotone. Sedangkan Rafael Leao lebih cocok sebagai pemain sayap ketimbang penyerang tengah. Sebenarnya masih ada satu solusi lagi, yaitu dengan memainkan Lorenzo Colombo. Hanya saja ia masih terlalu muda dan minim jam terbang untuk laga sebesar Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Beruntung bagi Pioli karena sebenarnya masih ada waktu baginya untuk mencari jalan keluar atas masalah absennya Ibrahimovic. Sembari berharap keajaiban Ibrahimovic bisa dimainkan dalam Derby della Madonnina, Pioli perlu memikirkan ide out of the box-nya sebagai jalan keluar. Bagaimanapun AC Milan wajib menang atas Inter Milan di Derby della Madonnina demi sebuah gengsi. Jelang jeda internasional 2020, dua pemain AC Milan dapat kabar gembira. Mulai tanggal 7 sampai 14 Oktober 2020 mendatang, kompetisi elit Eropa harus beristirahat sejenak lantaran ada momen yang disebut sebagai jeda internasional. Sebab banyak klub yang harus melepas para pemain mereka untuk memperkuat timnas masing-masing dalam pertandingan-pertandingan seperti UEFA Nations League, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan lain-lain. Sebanyak 14 pemain AC Milan sudah mendapatkan panggilan untuk membela timnas masing-masing di jeda internasional tersebut. Dari 14 pemain itu ada dua nama yang tampaknya sedang bergembira. Pertama adalah Alexis Saelemaekers, gelandang berusia 21 tahun. Yang baru 1 Juli 2020 yang lalu merapat ke San Siro dari Anderlecht. Masih dari sumber Milan, Saelemaekers ternyata baru pertama kali ini mendapatkan panggilan untuk membela timnas senior Belgia. Tentu ini adalah pengalaman baru yang tak mungkin ia lewatkan. Memang selama ini Saelemaekers sudah membela timnas Belgia U19 dan U21. Namun ia belum pernah memperkuat timnas senior, sehingga ia sekarang bisa berkesempatan untuk merasakan sensasinya. Belgia memiliki banyak pemain bintang seperti Romelu Lukaku dari Inter Milan, Dries Mertens dari Napoli, Divock Origi dari Liverpool, Eden Hazard dari Real Madrid, dan lain-lain. Kedua adalah rekrutan terbaru mereka yang bernama Jens Peter Hoek. Ia juga mendapatkan panggilan untuk memulai debutnya bersama timnas Norwegia. Ia bakal bermain dengan Martin Odegaard dari Real Madrid, Morten Tusby dari Sampdoria, Alexander Sorloth dari RB Leipzig, dan yang paling utama Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Dengan skuad bertabur bintang, jeda internasional adalah momen yang tepat bagi Alexis Saelemaekers dan Jens Peter Hoek untuk bisa menimba ilmu agar mampu bersinar di AC Milan dan timnas masing-masing.